lakukan supaya orang akan ingat Pak Jokowi itu Presiden Indonesia diingat sebagai apa? Sebagai bapak infrastruktur nggak mungkin. Nomor satu bangsa udah Bung Karno. Ya mungkin kalau beliau jalan orang akan wah Pinocchio lewat kan? Terima kasih. Arif dari Ciledug. Wah, ada Ciledug. Ya. Oke, to the point aja karena mungkin nanti teman-teman akan banyak yang tanya ya. Selamat datang Bang Rocky. Saya langsung to the point begini Bang. Tadi ada kalimat yang saya kutip. Saya orang bodoh, orang dungu. Ya nanti ajarin ya Bang. Ada kata-kata netral, sebuah neutralitivist. Saya gelarin buat Abang, sebuah netralitas, sebuah neutralitism, dekonstruktor yang hebat. Jadi begini, ada dua percakapan teman saya. Satu menyatakan gini, kalau Bang Rocky Gerung masuk Islam tuh kayak gimana ya? Ini pertanyaan yang hebat, mudah-mudahan Abang ntar nggak bisa tidur. Yang satu lagi bilang, jangan. Kalau dia masuk Islam, satu, kalau dia ngomong orang lain nggak mau dengar, orang Nasrani nggak mau dengar. Islam, kiai, ulama, males gue, partai yang dibawa, Islamisasi yang dibawa. Nah itu satu lagi. Terus dia bilang, terus gimana Bang? Abang tadi udah mengutip sebuah kalimat netral. Jadi harapan si teman saya satu lagi, ini dewa, sebuah dewa, seorang filosof yang zaman sekarang itu berada. Biarkan dia tetap hidup. Kita harus jaga orang seperti ini. Contohnya dia aman. Dia berada di mana aja aman. Di Islam kita bersahabat dengan mereka, dengan Abang. Dia bersahabat dengan kita. Kalimat-kalimat kita diucapkan sama dia. Jarang, manusia langka ini. Jadi dia harus ada terus Abang untuk menyelamatkan kata-kata kutip selanjutnya, kecemasan. Jadi biar perjuangan kita berhasil, itu Abang harus lebih meroket lagi, tapi harus lebih gila lagi Bang. Ya, harus lebih gila lagi. Sayangnya Abang ini nggak punya kekuatan. Hanya otak yang dia punya, tapi dia tidak punya power. Ya, itu yang tepat lagi Pak. Kalau dia punya, habis, siapapun nggak bisa ngelawan dia. Intinya begini Bang, nanti Abang tanggapi aja. Saya bingung nanya apa soalnya. Ya, oke. Begini aja Bang bahasanya. Kondisi seperti ini, mungkin harapan kita, termasuk saya, kadang saya berpikir kalau dia masuk Islam, udah dahsyat ini, kekuatan kita makin top segala macam. Tapi teman saya yang satu bilang, jangan. Dia itu dewa buat segalanya. Orang agama lain ke dia, it's okay, top. Jadi sebuah netralitas, sebuah interval yang tidak ambivalence. Jadi dia jelas, vertikal horizontal dia oke. Tidak absolut dia absolut yang de facto. Dia real, dia bisa berdiri. Jadi saya berharap, maaf ya, saya juga orang Islam, teruslah netral Bang, sampai Allah menentukan Abang berada di mana. Itu yang membuat Abang saya yakin harus jernih. Saya mau Abang menanggapinya dengan lebih tajam ya Bang. Nggak apa-apa maki-maki saya boleh, lebih dahsyat, lebih gila lagi, biar Abang nggak bisa tidur nanti malam. Sekian, terima kasih buat Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju kata Arif. Rocky Gerung memang manusia langka. Ini orang kayak dia nggak lahir setiap tahun, 10 tahun sekali pun nggak akan. Minimal 30 tahun sekali ada kayak dia. Siapa? Anda? Oke. Oke. Tiga dulu ya. Tiga nanti dijawab, baru kita teruskan lagi. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Imron dari Bintaro 9. Ada 3 pertanyaan, langsung aja. Oke, Imron. Bang Rocky, kenapa Bang Rocky tidak menjadi ketua BPIP? Apakah Megawati orang yang paling Pancasilais dan paling cocok menjadi ketua BPIP? Komennya seperti apa? Yang kedua, perasaan saya Indonesia tidak lagi demokrasi maksudnya. Dan demokrasi bukan ada lagi di tangan rakyat, tapi demokrasi adanya di tangan para penguasa. Bagaimana komentar Anda? Yang ketiga, kalau saja Indonesia sakit pada hari ini, yang cocok penyakit apa? Iya, kalau memang Indonesia sakit pada hari ini, sakit apa yang paling cocok yang Anda sebutkan dan obatnya apa? Obatnya apa? Rumah sakit itu cocok apa? Terima kasih. Saya Imron dari Bintaro. Juru bicara EPI Mawil Tangerang Selatan. Allahu Akbar. Oke, satu lagi. Ini Mas yang mau Putih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari Cipondo. Nama saya Heri. Saya yang adem-adem aja lah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Akal Sehat. Karena sudah memberikan pencerahan politik yang sangat renyah, sederhana, dan bisa dikonsumsi oleh semua orang. Kalau saya dengan ceramah UAS itu sama menariknya dengan ceritanya Bang Rocky kalau cerita tentang politik. Ya. Yang kedua, yang saya ingin tanyakan adalah apa sih Bang yang pernah terjadi di negara kita ini, terutama di kekuasaan kita, karena provokator seolah dipelihara. Kalau satu kolom itu mau ngomong apa aja boleh gitu, mau caci, mau maki itu aman tuh kan. Kalau berseberangan sedikit saja langsung diproses gitu kan. Terus kedua, keresahan yang sudah usai di era kemarin kita demokrasi pemilihan gitu, kenapa nggak selesai keresahan muncul terus sampai dengan saat ini? Harusnya kan selesai itu. Orang hajatan, rapi-rapi, bersih-bersih, habis itu normal lagi. Ini nggak normal gitu. Ini kan suatu yang sangat berbahaya gitu kan. Ya apalagi umat Islam khususnya, karena saya juga bagian dari pejuang Al-Madinah ini sini, merasakan betul ya kita seolah-olah mayoritas tapi seolah dikucilkan gitu, dimunculkan isu-isu radikal, cingkrang, cadar, kan hal yang tidak perlu gitu sebenarnya. Terus satu lagi Bang, nih saya mau tanya sebenarnya, Abang sebenarnya setuju nggak sih sebenarnya hasil putusan KP kemarin terhadap pandangan Pak Jokowi? Jujur aja Bang. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Oke, pelan-pelan ya. Ingetin apa yang belum dijawab. Soal agama tuh. Selalu hal itu ditanyakan tuh, tapi dia udah menduga jawaban saya. Karena itu dia udah atas itu. Saya belajar Islam, filsafat Islam itu 4 semester dengan Profesor Harun Nasution di IAIN dulu. Jadi saya ngerti itu. Saya belajar hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia 3-4 semester juga, jadi ngerti lah itu. Jadi saya bisa bicara dengan teman-teman Muslim di wilayah muamalah yang horizontal itu, bukan di wilayah vertikal yang isinya adalah akidah itu. Di wilayah muamalah kita bisa bertengkar, tetapi tidak di dalam wilayah keyakinan itu. Justru saya menghindari pembicaraan keyakinan dalam agama apapun, karena itu bagian yang paling misterium dari keyakinan seseorang itu. Soal iman, hidayah, segala macam itu, panggilan. Disebut panggilan artinya dia jawab sendiri, tidak mendengar panggilan orang. Itu kan panggilan dari langit, ya hanya didengar oleh hati nurani dan dijawab oleh hati nurani, nggak dijawab di depan speaker. Itu intinya itu. Jadi saya kira yang kita bicarakan langit tahu itu tuh. Inna rabbaka bil mirsad. Apa namanya? Dalam bahasa Inggris, God is watching us. Jadi itu soal-soalnya kan. Dan negeri ini justru dibikin cemas karena seolah-olah problem dasar kita adalah perselisihan doktrin agama itu. Padahal di bawah itu, di dasarnya ada soal keadilan sosial. Nah kebetulan Muslim adalah mayoritas, dan ketidakadilan dialami oleh warga Muslim. Itu fakta sosiologis ya, bukan fakta teologis. Jadi tugas negara bukan sekedar memamerkan hasil-hasil, tapi memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang nggak mungkin kita tinggalkan, yaitu jejak politik Muslim, jejak politik Islam di dalam sejarah konstitusi kita. Dasar negara kita pertama adalah Piagam Jakarta, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sila pertama awalnya begitu, lalu dihilangkan demi pluralisme. Oke, tapi nggak mungkin itu kita tutupi, kita hilangkan. Jadi orang menganggap kan itu udah kita hapus. Memang, tapi dihapus secara teknis artinya memberi bekas lebih kuat. Kalau ini saya hapus, ini tag ngun, saya hapus ini membang ngun, jadi tinggal memban itu. Waktu saya hapus
Orang bilang iya memang memban, tapi tanda goresan saya itu makin kuat. Jadi semakin dihapus, Anda ngomong tadi soal dekonstruksi bekerja begitu. Semakin dihapus dia semakin membekas gitu. Kalau misalnya ini udah hilang, kan udah hilang dibakar. Iya, tapi di kuku saya tahu tuh bekasnya masih lengket di kuku saya karena saya hapus pakai kuku gitu. Assalamualaikum Pak Haji, selamat datang. Saya tuan rumah hari ini. Jadi itu soalnya tuh. Jadi kita mesti membiasakan hidup. Jadi seolah-olah Islam itu adalah patologis di dalam kehidupan. Enggak. Sejarah itu nggak bisa dihapus dan kita akan hidup bersama-sama dengan kondisi itu. Karena itu bagian dari sejarah kita. Itu yang saya bela tuh. Orang bilang saya bela 212. Enggak, saya nggak bela 212. Saya bela hak saya untuk mengetahui apa itu 212. Dan negara menutupi apa yang terjadi di Monas itu. Nggak ada beritanya kan, karena itu saya tuntut itu 212. Itu soalnya. Karena warga negara ingin tahu sesama warga negara aktivitasnya apa itu. Jadi itu soalnya tuh. Nanti saya dibilang radikal, teroris segala macam tuh karena bergaul dengan 212 ya. Itu faktanya ada di situ. Dan dihalangi 212 mengucapkan ekspresi nggak boleh, yang benar aja. Tidak disediakan peralatan publik di mana seluruh Indonesia bisa menatap perjuangan demokrasi di Monas. Karena itu saya bilang dulu Monas itu monumen akal sehat. Monas, Iya, itu. Karena itu soalnya ada Habib Rizik nggak bisa pulang-pulang. Saya nggak bela Habib Rizik sebagai tokoh FPI, tapi sebagai warga negara yang punya paspor yang tidak bisa diketahui lagi ngapain, apa masih walafiat atau lagi dibully oleh kan, karena negara nggak mau ambil alih proses itu. Jadi pembiaran negara pada warga negara itu yang saya tentang itu. Kan Habib Rizik jadi orang terlantar tuh. Nah, orang yang terlantar di negeri orang setiap saat potensial untuk dibully, dianiaya oleh orang lain tanpa perlindungan negara. Karena negara seolah-olah menolak. Gimana coba? Gak bisa dong. Apapun agamanya itu tugasnya. Apalagi Habib Rizik datang dengan problem yang dimanipulasi seolah-olah itu politis. Sesuatu yang personal dibikin politik, yang politik dibikin personal itu. Tanpa ada kejelasan mau diapain itu kan. Tapi sekarang saya nggak tahu. Saya bisa tahu dengan teman-teman yang pulang dari sana. Tapi negara resmi harus ucapkan perlindungan pada warga negaranya. Itu yang nggak dilakukan negara kan. Jadi saya salahkan negara tuh. Nanti Habib Rizik pulang terjadi revolusi. Gawat amat negara berpikir semacam itu. Artinya ada potensi revolusi di Indonesia kalau begitu. Apa dasarnya? Ya karena negara gagal menghasilkan keadilan sosial. Kan logikanya begitu kan. Jadi itu soalnya tuh. Jadi kecemasan itu tuh. Tadi apa lagi pertanyaan berikutnya soal itu yang kedua tadi BPIP. Ya itu terhubung dengan sejarah tuh. Sehingga orang merasa kalau ngomong Pancasila itu ya harus PDIP, harus Megawati. Soekarno itu nama bangsa. Sekarang dia sekedar jadi nama sebuah keluarga. Kan itu berbahaya kan? Dimonopoli. Orang ingat Bung Karno itu karena dia pemimpin bangsa, bukan kepala dari sebuah keluarga. Sehingga kalau soal Pancasila itu yang paling mengerti adalah Ibu Megawati. Dari mana logikanya? Saya riset, saya menulis tentang Pancasila. Habib Rizik riset tentang Pancasila, menulis tentang Pancasila. Jadi itu bahayanya tuh. Waktu itu dulu saya usulkan, kenapa nggak Habib Rizik jadi kepala BPIP? Dia mengerti Pancasila, dia menulis riset tentang itu. Tapi kekuasaan ingin menyogok, itu kan soalnya kan. Mungkin Ibu Mega juga nggak merasa ya kenapa harus saya. Tetapi kita nggak bisa hindari itu, karena identitas Ibu Mega juga hanya itu, nggak ada lain. Kan itu kan. Kan kita mau ingat, satu waktu kita akan ingat kalau Presiden Jokowi misalnya udah lengser 2024, kita mau ingat Jokowi itu kita akan ingat sebagai apa? Bung Karno kita ingat sebagai pemersatu bangsa, oke.
Setelah itu dia jadi otoriter karena mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup. Nah itu kita tentang itu. Tapi fakta dia mempersatukan bangsa di awal kemerdekaan. Jadi boleh disebut oke, Bung Karno menanamkan kebanggaan berbangsa. Satu poin. Soal Bung Karno ada Pak Harto. Pak Harto akan diingat sebagai bapak infrastruktur karena dia yang bikin. Infrastruktur yang bikin itu Soeharto. Uang minyak. Belakangan awal-awal Pak Harto itu demokratis banget, awal Orde Baru. Belakangan kemudian berubah menjadi doktriner, menjadi otoriter. Tapi orang tetap akan ingat Bung Karno sebagai memberi kita kebanggaan berbangsa. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Mana dadaku ini? Walaupun itu slogan, tapi orang merasa iya hebat dia. Walau kemudian memburuk karena menjadi otoriter. Tapi tetap ada ingatan terhadap Bung Karno. Ingatan terhadap Soeharto juga ada karena infrastruktur dibangun. Ekonomi tumbuh sampai 7-8% itu. Jadi ada ingatan. Lalu diganti oleh Habibie. Habibie ada legacy. Habibie yang mulai slogan 4.0 yang sekarang 4.0. High tech. Pada waktu itu saya kritik. Karena Habibie menghabiskan APBN hanya untuk industri strategis yang pada waktu itu terlalu besar banyak. Tapi oke, orang ingat Habibie mengerti teknologi dan orang yang memindahkan ilusi tentang teknologi tinggi membuktikan bahwa Indonesia bisa bikin pesawat terbang. Jadi orang ingat high tech kepada Habibie. Ada jejaknya di sini. Lalu diganti Gus Dur. Orang akan ingat Gus Dur sebagai bapak kebebasan pluralisme. Habibie juga diingat sebagai bapak kebebasan pers karena beliau yang buka duluan. Tapi pada Gus Dur lah kita percaya pada kesetaraan warga negara. Gus Dur mengajarkan pluralisme sekaligus kesetaraan warga negara. Lalu Ibu Megawati akan dikenang apa? Ya sebagai anak Bung Karno, cuman itu kenangannya. Ya itu soalnya. Lalu pindah ke SBY. SBY akan diingat sebagai presiden yang tidak pernah memenjarakan lawan politik. Jadi teguh pada prinsip hak asasi manusia. Bahwa persaingan politik itu bukan kejahatan. SBY di pikirannya begitu, nggak ada satupun lawan politik yang dipenjarakan SBY. Lalu ganti Jokowi. Sekarang kita mau ingat Jokowi apa? Misalnya 2 minggu setelah beliau lengser 2024 jalan-jalan di Mall Ciledug atau di Plaza Senayan, orang akan ingat sebagai apa? Infrastruktur? Nggak bisa infrastruktur jadiin legacy. Tukang utang segala macam. Jadi apa? Kita mesti pikirkan kan? Apa yang akan kita jadikan slogan supaya orang akan ingat Pak Jokowi itu presiden Indonesia diingat sebagai apa? Sebagai bapak infrastruktur nggak mungkin. Sama satu bangsa udah Bung Karno. Ibu kota udah nggak jadi pindah ntar. Ya mungkin kalau beliau jalan orang akan wah Pinocchio lewat. Kan nggak enak kan bagi kita kan, terutama luar. Tapi itu faktanya. Itu keadaannya begitu, bukan kita menghina atau itu yang akan terjadi. Kan itu perkaranya begitu sebetulnya tuh. Jadi soal itu tadi BPIP ya oke. Kalau saya dipilih jadi ketua BPIP, saya akan bubarkan lembaga itu. Karena namanya udah keliru, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya terangkan dulu bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Di mana ada dokumen yang mengatakan Pancasila ideologi? Nggak ada. Tapi Pak Jokowi bilang itu ideologi. Yang mana dokumennya? Anda bikin sendiri. Bung Karno bilang itu adalah philosophical Grundslag, dasar filsafat. Oke. Dari negara. Negara harus punya pandangan hidup. Harto bilang itu asas, bahkan disebut asas tunggal. Jadi kata ideologi dari mana muncul? Ada Badan Pembinaan Ideologi Negara, BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ideologi itu punya orang, bukan negara. Nggak ada negara berideologi di dunia ini. Punya dasar, iya ada alasan untuk hidup. Ideologi itu
sesuatu yang diyakini manusia individu karena dia hidup, dia punya masa depan, dan ideologi itu untuk membekas pada jiwa seseorang. Ideologi, termasuk agama itu ada ideologi itu. Aspek sosial dari agama adalah ideologi, membekas masuk ke dalam psikologi. Apa negara punya jiwa? Negara itu barang mati, abstrak lagi, ngapain punya ideologi? Dasar iya, kesepakatan bersama ya, tapi bukan ideologi. Di situ salah kaprahnya istilah ideologi. Ideologi hanya berlaku pada individu yang hidup, bukan pada negara. Jadi salah mengatakan Pancasila adalah ideologi negara. Itu yang saya katakan, Presiden tidak paham Pancasila. Karena dia tidak bisa membedakan ideologi, grondslag, atau asas. Itu dia nggak bisa bedain. Apa salahnya saya katakan itu? Bukan saya menghina, memang itu yang saya mau terangkan, tidak paham. Sebaiknya, masa saya bilang paham untuk sesuatu yang saya pelajari berpuluhan tahun dan saya bilang, iya dia paham. Salah. Membedakan antara dasar negara, ideologi personal, dan asas berbangsa itu. Jadi mesti ikut kuliah 3-4 semester dulu. Jadi BP itu harusnya dibubarin, buang-buang uang segala macam. Apalagi ada istilah pembinaan. Buset dah, pembinaan. Jadi emang kita orang binaan apa? Mantan napi apa mantan teroris, binaan dia sebut begituan. Jadi itu soalnya tuh saudara. Apalagi ya, udah saya jawab semua ya, tiga-tiganya. Penyakit negara ini. Negara ini penyakitnya ya penyakit otak. Dan otak itu ada di kepala, karena itu ya obatnya ya ganti kepala negara. Itu pertanyaan harian terakhir belum dijawab tadi. Apakah Anda setuju dengan hasil MK? KPU ya? Oh enggak, dari awal saya dari awal udah kasih tahu bahwa dalam soal putusan MK Presiden kan saya bilang bahwa Presiden itu legal tetapi tidak legitim. Legal karena diputuskan oleh lembaga legal, yaitu MK. Tidak legitim karena ditolak oleh publik. Dan sekarang kita tahu bahwa KPU adalah bagian dari pelegalan itu. Nah sekarang kalau KPU defisit secara moral, defisit secara etis, dan bahkan defisit secara legal karena satu komisioner, satu anggota KPU ditangkap, artinya seluruh KPU bermasalah karena tadi kolektif kolegial gitu. Jadi seluruh pembelaan KPU di MK waktu itu juga batal demi etika, batal demi yang legal, apalagi batal demi yang legitim. Nah itu makin saya yakin sekarang bahwa memang ada manipulasi waktu diajukan ke MK, dan Mahkamah Konstitusi tidak mampu melihat bagian legitim dari proses pemilu. Dia cuma mampu melihat aspek legal gitu. Padahal dulu kita tuntut agar Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai apa yang disebut the guardian of the Constitution gitu. Menjaga nilai konstitusi. Nilai konstitusi bukan sekedar nilai legalnya, tapi juga nilai moral, nilai legitimnya. Itu yang nggak dipahami oleh para hakim konstitusi. Dia cuma memeriksa aspek hierarki dari perundang-undangan, pendalilan, tapi konteks sosial dari konstitusi itu dia nggak paham itu. Saya kira itu soalnya. Jadi kalau mau diringkas, ya saya menolak keputusan Mahkamah Konstitusi secara legitim, secara legal ya prosedur terjadi. Sama seperti sekarang soal Perpu. Presiden mengatakan karena sudah ada undang-undang KPK baru, maka tidak perlu lagi ada Perpu. Loh justru kita minta Perpu karena undang-undang KPK baru itu balik-balik kan otaknya kan. Kan udah di judicial review, nanti masih di judicial review, tunggu hasil judicial review Mahkamah Konstitusi. Bukan, kita dulu kemarin ribut satu Jakarta, anak STM ikut karena menginginkan presiden memutuskan mau keluarin Perpu apa enggak. Dia enggak mampu putuskan. Kita enggak minta ke Mahkamah Konstitusi, kita minta ke presiden. Judicial review itu proses legal biasa, proses hukum biasa kan. Tetapi Perpu itu adalah hak istimewa presiden. Karena itu kita tuntut. Dan kelihatannya memang
dia ingin melemahkan KPK, karena itu dia nggak keluarin perpu sampai sekarang. Dan pelemahan itu tidak terjadi penuh karena tetap ada bagian dalam KPK yang otaknya masih waras, yang berupaya untuk gerilya, termasuk nangkepin Wahyu itu, yang mestinya nggak bakal ditangkap. Tapi ya orang itu sprindiknya udah sebelum komisioner yang sekarang. Ya kita lihat keterangan berbelit-belit dari KPK segala macam, Dewan Pengawas juga mencela-mencela. Jadi terlihat kondisi di dalam KPK yang betul-betul rapuh, nggak ada koordinasi, karena memang dari awal kita udah duga bahwa ini KPK akan mengalami hal yang semacam itu karena mau diatur-atur oleh kekuasaan. Apa buktinya? KPK itu sekarang menurut peraturan pemerintah yang barusan diterbitin oleh Presiden, KPK itu ada lembaga di bawah Presiden, bukan lagi lembaga otonom. Jadi memang mau dikendalikan, dan pengendalian itu akan berbalik, ya akan mencengangkan istana, bahwa akhirnya orang mengintip bahwa ada persekongkolan di dalam urusan KPU ini. Jadi bukan sekedar kan berita hari ini stafnya ikut ditangkap itu, ya staf itu kan pasti cuma mana ada staf punya inisiatif untuk nemui komisioner KPU, kan nggak ada tuh. Pasti disuruh oleh atasannya, dan atasannya pasti melapor pada super atasan, dan super atasan itu yang sekarang lagi cemas karena apa namanya, pertahanannya compang-camping, kebaca semua geliat kekuasaannya. Jadi saya kira soal KPU ini akan membuka borok yang sebenarnya, bahwa ada kecurangan lebih besar dari sekedar soal isu yang sekarang, yaitu pergantian PAW. Ada kecurangan di dalam perhitungan pemilu segala macam. Mungkin saya menduga bahwa PDIP tahu apa yang dilakukan oleh saudara Wahyu, dan karena itu Wahyu tidak mungkin mengelak kalau dia diminta oleh PDIP untuk melakukan PAW yang tidak wajar. Ini dugaan saya, tapi dugaan semacam ini layak diajukan karena dalam semua kasus politik fasilitas hukum itu terbatas. Kalau kita nggak mampu untuk menganalisa di balik hukum, maka kita hanya akan melihat tontonan bahwa yang akan ditangkap adalah 2 stafnya Hasto. Namanya juga stafnya Hasto. Masa staf ambil inisiatif? Kan agak aneh kan? Hasto adalah sekjen, masa sekjen nggak melapor pada ketua umum misalnya? Kan hierarki berpikirnya kan begitu. Bahwa hukum artinya hanya menghukum seseorang yang secara delik terlibat, ya udah, mungkin hanya akan sampai di situ. Tetapi ingatan publik tidak bisa dimanipulasi, karena publik akan mengingat peristiwa ini peristiwa politik, bukan peristiwa hukum.